33. Arjuna, keteguhan atau ketetapan hati untuk mengendalikan gugusan pikiran serta perasaan atau mind, prana atau energi kehidupan, dan indera dengan yoga adalah keteguhan hati bersifat sattwik. Jadi, mengendalikan pikiran, mind, mengendalikan prana, mengendalikan indera dengan yoga. Di sini Krishna jelas sekali. Pengendalian itu juga dengan apa? Nggak bisa dengan latihan-latihan yang sekarang disebut New Age atau apa. Nggak bisa. Dan ketika Krishna bicara tentang yoga, dari awal dia sudah bicara, maksud dia tentang yoga itu adalah mengaplikasikan the yogic way of life, yogic lifestyle, bukan yoga asana. Tidak ada jalan lain. Di sini Krishna mulai mengerucut karena dia sebentar lagi akan berakhir. Bab ke-18 akan mengakhiri Bhagavad Gita. Dia harus mulai menyimpulkan sekarang. Kesimpulan Krishna ini sangat penting. Tidak ada jalan lain menuju ke sattwik itu kecuali kita bisa mengendalikan dengan cara yoga, dengan cara living yoga. Melakoni yoga dalam keseharian hidup. 1834, wahai Arjuna, keteguhan hati yang membuat seseorang berkarya dengan penuh pamrih untuk ketenaran, harta, dan berbagai kenikmatan dunia lainnya adalah keteguhan hati yang bersifat rajasik. Jadi kita sekarang sedang bicara keteguhan hati, tadi inteligensi. Sekarang keteguhan hati. Orang yang begitu keras untuk, seperti tadi, melakukan sesuatu harus ada pamrihnya. Kalau tidak ada pamrih, dia tidak akan melakukan. Pamrih bisa bermacam-macam. Bisa dengan uang, bisa dengan gelar, bisa diiming-imingi dengan apa saja. Tidak melulu uang. Ada orang yang dipuji-puji, dia senang sekali. Itu juga pamrih. Kalau dia tidak dipuji, dia tidak akan bekerja. Atau kalau dia dikasih tahu, ini kesalahanmu begini, dia akan langsung jatuh, down. Itu juga tidak dibenarkan oleh Krishna. Ke-35, Arjuna, keteguhan hati tamasik yang bodoh, membuat seorang bermalas-malesan, takut, gelisah, murung, dan sia-sia. Dia tidak berbuat apa-apa. Begitu kita tegur, kadang-kadang di sekolah, kita melihat ada anak-anak yang sifat bawaannya sudah tamasik. Dikasih tahu sedikit apapun juga, dia malah jadi malas. Dia udahlah. Kadang-kadang kita juga bersikap seperti itu. Ya, mau kerjakan apapun juga, nanti kena marah, nanti tegur, nanti di sini, di itu, ya. Tapi kalau kita melihat, kita semua pernah kerja di perusahaan-perusahaan multinasional. Kita melihat di perusahaan-perusahaan multinasional itu, dari tahun 80-an sudah ceritanya hire and fire. Kalau nggak bisa baik ya cari jalan lain, nggak bisa kita teruskan. Kalau kita sudah terbiasa dengan cara itu, kita bisa memahami Krishna. Misalnya maka dari itu saya selalu mengatakan menjadi ini suatu kecelakaan yang luar biasa. Jangan sampai anak-anak kalian jadi karena mau apapun juga nggak akan dipecat. Nggak ada cara pecat di sana. Kalau bekerja di swasta bisa dipecat. Dan orang yang dipecat itu akan menjadi lebih wise. Dia akan melihat, wah sekarang saya sudah kena begini, lain kali saya harus berhati-hati. Tapi kalau jadi bisa seumur hidup, begitu saja, dan kemudian mau nggak mau dia harus korupsi. Korupsi itu bukan karena apa-apa, karena dia juga tahu dia nggak bisa berbuat apa-apa yang lain. Dia harus korupsi. Jadi kita harus hati-hati dengan anak-anak kita di sekolah dan anak sendiri, ponakan. Ya. Ke-36. Arjuna, dengarlah tentang 3 macam suka atau kebahagiaan. Suka yang jika diraih mengakhiri segala duka. Sukha atau suka dalam pengertian kebahagiaan, suka duka ya. Bukan suka tak suka, tapi suka dalam pengertian sukha dukkha. Suka dan duka.
Suka yang benar, kebahagiaan yang benar itu apa? Yang mengakhiri penderitaan. Kalau tidak mengakhiri penderitaan, itu baru senang-senang biasa. Belum bisa disebut suka and dukkha. Senang bisa sebentar senang, sebentar lagi nggak senang. Sukha di sini Krishna menjelaskan definisi yang luar biasa. Yang mengakhiri duka derita, itulah sukha. Belum bicara soal ananda. Belum bicara soal bliss. Belum bicara tentang kebahagiaan sejati. Ini baru tatarannya adalah sukha dan dukkha. Ya. 37. Suka atau kebahagiaan yang awalnya terasa seperti racun, tapi akhirnya seperti amrita, ambrosia, kehidupan abadi, itulah kebahagiaan atau suka satwika yang merupakan hasil dari pikiran yang tenang, terkendali, dan pemahaman tentang kesejatian diri. Jadi, suka yang betul-betul bisa disebut suka itu adalah hasil dari, di sini penting sekali, hasil dari pikiran yang tenang, terkendali, dan pemahaman tentang kesejatian diri. Aku siapa? Aku bukan badan, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan. Aku siapa? Ketika kita memahami hal itu, kita baru mencapai tingkat suka, belum ananda juga. Saya harus selalu mengingatkan, Krishna belum bicara ananda, baru bicara sukha dan dukkha. Oleh karena itu, kalau kita membaca Mahabharata, ujung-ujungnya dari Mahabharata itu apa? Semua Pandava dan Kurawa pergi kemana? Ke sorga dan neraka. Mereka belum mencapai moksha. Arjuna pun belum. Walaupun sudah diajarin Bhagavad Gita apa, masih saja goyang terus. Belum mencapai, tapi Krishna sedang mengatakan, it is possible. Cuma sekarang kamu maunya apa? Mau sampai segini aja? Atau mau lebih lanjut? Maunya apa? Sudah diberikan semuanya, sekarang kamu maunya apa? Awalnya seperti racun, tapi akhirnya seperti amrita. Awalnya seperti racun, seperti kita makan obat yang pahit. Kita sudah sering membahas, obat pahit itu pahit, nggak enak sekali, tapi dia menyembuhkan. Ke-38, kebahagiaan atau suka yang diperoleh dari interaksi indera dengan pemicu-pemicu di luar, awalnya terasa sebagai amrita, ambrosia kehidupan abadi, namun akhirnya terbukti seperti bisa atau racun, adalah kebahagiaan atau suka rajasik. Awalnya akan enak sekali. Segala sesuatu yang melibatkan indera, di mana terjadi kontak antara indera penciuman, pencecapan, pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. Dengan menggunakan tangan, menggunakan mulut. Ya. Awalnya akan terasa enak, akhirnya keenakan itu begitu lewat, sudah lewat, kita kembali murung lagi. Nah, suka seperti itu adalah rajasik. Ke-39, kebahagiaan atau suka yang sejak awal hingga akhir menjauhkan jiwa dari kesejatian dirinya, diperoleh dari tidur, bermalas-malasan, dan kecuekan egois adalah kebahagiaan atau suka tamasik. Krishna sedang bicara tentang kondisi-kondisi yang selalu ada. Di tengah kita pun selalu ada seperti itu. Kadang-kadang kita malas-malesan, bangun siangan, kita merasa enak. Kita merasa enak, tapi kesia-siaan nggak akan membawa apapun juga. Di sini Krishna jelas sekali bermalas-malesan, kecuekan egois, tidak peduli terhadap orang lain mau apa, gimana, tidak peduli. Ya. Kita sering melihat kejadian-kejadian seperti itu. Pertama kelihatannya suka, saya bisa berbuat sesuatu. Saya bisa mengurus diri saya mau tidur sampai jam 11, 12. Saya bisa bermalas-malasan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Tadi saya lagi bahas dengan seseorang di luar negeri. Kondisi di sana karena work from home ini. What you used to say, duduk, penyakit duduk itu apa namanya? Ya? Siditis.
itu penyakit yang sekarang jauh lebih dari yang diperkirakan. Karena kalau cuma posisi kita dan tulang kita atau apa, bukan cuma itu. Ya, dampaknya pada semua organ-organ tubuh kita. Begitu 6 bulan, 7 bulan kita cuma duduk aja di satu tempat, enggak. Kita tahu di rumah sakit orang tiduran bisa sakit. Tiduran aja orang karena operasi, karena apa ya. So, badan kita ini memang dibuat untuk bergerak. Kalau kita tidak menggerakkan, kita akan sakit-sakitan. Di usia berapapun juga, sekarang saya agak sulit jalan, tapi saya memaksa diri untuk jalan 20 menit, 25 menit. Oke, sakit sedikit, berhenti sebentar. Karena kalau enggak, akan tambah parah. Jadi kita harus selalu aktif. Kalau kita bisa aktif, selalu aktif, sampai usia 90-an tahun, enggak akan ada penyakit yang serius. Ada penyakit yang serius, berarti something has gone wrong. Kita tidak mengurusi diri kita sendiri.